Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Gimana Bi? Baik. Ada yang bisa dibantu? Saya mohon izin untuk waktunya Pak Agus karena ada tugas dari CGP mengenai pengambilan keputusan kepala sekolah. Apa yang bisa saya bantu? Nanti menjawab pertanyaan yang Wawancara. Siap. Terima kasih Pak Agus. Kita mulai jadi pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di semua instansi pasti ada masalah, ada kasus pasti. Dan cara mengidentifikasi menurut saya ini ya kita harus tahu lah, bisa melalui observasi. Ya, kita observasi, kemudian kita identifikasi masalahnya yang berkaitan dengan dilema etika. Dilema etika itu memang seringkali terjadi di mana-mana. Jadi kita identifikasi akar masalahnya dulu dengan cara observasi, kemudian mungkin kita juga perlu wawancara dengan apa ya, kalau boleh dikatakan anak buah gitu ya, atau teman-teman dalam lingkungan kerja gitu. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus dilema di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, namanya dilema itu kan pasti ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Nah, di dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan adalah bermusyawarah, meminta pendapat. Kalau di SMK Negeri Palang ini saya biasanya mengistilahkan ada teman-teman yang di top manajemen dengan wakil kepala sekolah. Masalah-masalah itu saya sampaikan kepada teman-teman, saya minta pendapat, tapi keputusan akhir tetap ada saya. Sehingga solusi-solusi itu yang muncul dari banyak kepala itu saya kira lebih baik dibanding dengan satu kepala, ya, kan gitu. Bisa jadi ketika saya ngambil keputusan secara pribadi, saya sendiri bisa jadi banyak kekurangan. Tapi kalau kita mendapat masukan-masukan yang bisa kita pertimbangkan untuk mengambil suatu keputusan, itu yang sering saya lakukan. Jadi tetap mengajak musyawarah. Itu. Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama saya lakukan adalah identifikasi masalah. Akar masalahnya di mana? Nah, kalau sudah ketemu, nanti ketika kita meminta pendapat teman-teman dengan masalah seperti ini, kira-kira seperti apa pengambilan keputusannya, tetap saya mengacu pada aturan yang berkaitan dengan masalah itu ada enggak. Ketika saya mengambil keputusan A, ini bertentangan dengan aturan yang ada atau tidak. Sehingga nanti ketika sudah diputuskan, ini betul-betul tidak ada resiko apapun. Artinya resiko itu keputusan ini diterapkan, ini ternyata melanggar aturan. Kan biar tidak seperti itu nanti dicocokkan dulu. Aturannya ada enggak yang mengatur dan ada kaitannya dengan masalah itu. Baru nanti diambil keputusan. Itu yang saya lakukan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang efektif adalah pengenalan masalahnya, akar masalah itu efektif. Ketika kita bisa segera mengidentifikasi, maka keputusan itu bisa diambil dengan baik. Kedua, dengan meminta pendapat, ini saya kira lebih efektif. Karena apa? Bisa jadi
mereka yang di top manajemen tadi lebih tahu kondisi, ya, lebih tahu kondisi di lapangan daripada saya, sehingga saya yang menurut saya efektif yaitu melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan, meskipun akhirnya keputusannya harus saya, decision makernya kan saya. Lanjut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Banyak tantangannya. Tantangannya adalah satu adalah hubungan antar personal. Ini yang harus kita pertimbangkan. Tantangannya bagaimana keputusan kita ini nanti bisa bisa menjadi win-win solution, gitu ya, sama-sama menguntungkan. Tidak ada pihak yang merugikan. Dan itu bisa terjadi ketika kita juga harus mampu mengenali masing-masing person itu karakternya seperti apa, sehingga nanti ketika kita mengambil keputusan yang sifatnya dilema itu kita mempertimbangkan itu semuanya, jadi pas gitu keputusannya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata ala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Kalau menurut saya itu tergantung masalahnya. Bisa jadi suatu saat diputuskan di tempat. Kalau itu memang tidak membutuhkan banyak pertimbangan. Nah, kalau itu ada banyak pertimbangan, maka ya tadi saya melibatkan beberapa teman yang di top management. Dan kapan itu diputuskan itu ya melihat masalahnya, sejauh mana masalah itu nanti ketika diambil keputusan ada implikasi yang lain, apa efeknya, side effect dari keputusan itu kira-kira apa. Jangan-jangan nanti mengganggu kondusivitas, mengganggu kesulitan di tim kerja yang ada. Ini kan perlu pertimbangan. Nah, kalau itu sudah sampai pada taraf seperti itu, ya memang butuh waktu. Jadi kapan itu diambil, tetap melihat masalahnya seperti apa, tingkatan masalahnya. Jadwal tetap ada, target ini selesai 1 hari, ini segera diselesaikan, atau mungkin ini bahkan bisa saja ini dipending keputusannya, tidak secepat itu mengambil keputusan, bisa jadi seperti itu. Jadi melihat bobot masalahnya. Kita lanjut nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika? Saya selalu melibatkan teman-teman yang ada di jajaran top manajemen. Jadi wakil kepala sekolah ini harus siap membantu memecahkan masalah yang ada di sekolah. Ya, meskipun nanti itu hanya sekedar saya minta pendapat, ini pendapat. Nah, nanti keputusan akhir tetap ada saya. Dan yang mempermudah ya teman-teman ini, mempermudah saya mengambil keputusan. Begitu. Terima kasih Pak. Ini yang terakhir. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya sangat luar biasa, banyak. Tapi yang terpenting menurut saya dituntut mengenali karakter masing-masing personal yang ada di sekolah ini, sehingga nanti ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan person itu, saya lebih bisa mengambil keputusan sesuai dengan karakter personal yang diharapkan tidak mengganggu hubungan antar personal yang ada di sekolah ini. Jadi tantangannya yaitu lebih mengenal
karakter masing-masing individu. Bagus untuk waktunya juga telah menjawab pertanyaan dari saya. Semoga apa yang dengan tadi lakukan juga bisa menjadi pembelajaran buat saya. Selamat, semoga bisa lulus. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum.